Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah dan di madrasah, yakni Bapak Irham, dan tak lupa teman-temanku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas reguler B, menjelaskan tentang fikih kelas 10 Madrasah Aliyah. Di sini dari pembahasan buku, judul buku yang saya ambil fikih kelas 10 Madrasah Aliyah, penulis buku M. As'ari, tahun penerbit 2020, penerbit Direktorat Madrasah KSKK Madrasah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Jumlah buku yang saya bahas terdapat 211 halaman. Selanjutnya yaitu ada metode belajar. Metode belajar yang terdapat dalam buku yang saya amati yaitu yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah mendalami, yang ketiga adalah rangkuman, keempat presentasi, dan yang kelima adalah latihan soal. Baik, selanjutnya yaitu ada penjelasan dari semua bab secara garis besar. Yang pertama adalah bab 1 yaitu fikih dan perkembangannya. Fikih dan perkembangannya terdapat terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu yang telah kita ketahui konsep fikih dalam Islam. Yang kedua yaitu ruang lingkup fikih. Yang ketiga periodisasi perkembangan ilmu fikih. Nah, yang selanjutnya yaitu bab 2 penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah yang sudah kita ketahui ada 4 cara, yaitu memandikan jenazah, kedua mengkafani jenazah, ketiga mensolati jenazah, dan terakhir yaitu menguburkan jenazah. Lanjut yaitu ada bab 3 zakat. Zakat terbagi atas 2 bagian. Yang pertama ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah bisa kita artikan yaitu menyucikan jiwa. Zakat fitrah yaitu bisa bahan pokok yang kita salurkan. Namun beda dengan zakat mal adalah zakat untuk menyucikan harta, dan yang kita bisa salurkan adalah sesuai dengan jenis harta kita yang kita miliki. Dan selanjutnya yaitu ada haji dan umroh. Haji dan umroh itu ada, yaitu terdapat beberapa bagian juga yang kita akan bahas juga. Nah, haji ada hukum dan syarat haji dan umroh, rukun-rukun haji dan umroh, wajib dan sunnah haji, macam-macam haji, dan tata cara pelaksanaan haji. Selanjutnya yaitu ada kurban dan akikah. Kurban akikah juga memiliki bagian-bagian tertentu yang wajib kita pahami. Kurban sendiri berbeda dengan akikah. Nah, yaitu yang pertama ada hukum kurban, yang kedua ada sejarah kurban, ketiga ada ketentuan hewan kurban, keempat ada tata cara penyembelihan kurban, dan yang kelima ada pemanfaatan daging kurban. Selanjutnya yaitu ada akikah, yaitu ada hukum dan ketentuan akikah, yang kedua jenis dan ketentuan hewan akikah, dan yang terakhir yaitu waktu pelaksanaan akikah. Selanjutnya di bab 6 ada kepemilikan atau milkiyah. Nah, kepemilikan ini terdapat 2 bagian, yaitu ada kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Nah, kepemilikan utuh juga ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama al-uqud. Nah, yang kedua ada kholafiyah, yang ketiga yaitu ada isti'la ala al-mubah, dan yang terakhir ada at-tawallud min al-mamluk. Dan yang kedua yaitu kepemilikan tidak utuh. Nah, misal yaitu ada kepemilikan barang dan kepemilikan manfaat. Selanjutnya di bab selanjutnya yaitu ada transaksi jual beli. Nah, transaksi jual beli yaitu ada yang namanya bai musyahadah dan bai mausufi zimmah, dan yang terakhir ada bai ghaib. Nah, bai musyahadah yaitu
ada khiyar, ba'i mausuf fi zimmah yaitu ada salam dan khiyar, ba'i ghaib yaitu syarat itu tidak sah. Nah, selanjutnya yaitu ada bab 8 yaitu muamalah perserikatan. Nah, muamalah perserikatan juga membahas bab-bab yang wajib kita ketahui, yaitu ada apa saja? Ada musaqah, yang kedua ada muzara'ah atau dan mukhabarah, yang ketiga ada mudorobah, yang keempat ada murahabah, yang kelima ada syirkah, yang keenam ada wakalah, yang ketujuh ada sulhu, yang kedelapan ada doman, dan yang kesembilan ada kafalah. Lalu kita bahas tentang bab 9 pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Nah, pelepasan dan perubahan kepemilikan harta di sini ada penjelasan tentang yaitu nafaqah, ada hibah ya. Terus ada sodaqah, terus ada wakaf ya. Yang kita ketahui nafaqah itu berasal dari kata infak, dan hibah berasal yaitu akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain, lalu kita hibahkan kepada orang lain tersebut. Nah, terus ada sodako. Nah, sodako yang kita sudah biasa kita lakukan setiap hari-harinya, yaitu memberikan harta kita kepada orang lain pada kegiatan kita sehari-hari, melihat orang lain membutuhkan apa yang kita punya, kita salurkan segera untuk orang yang membutuhkan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada riba, bank, dan asuransi pada bab 10. Nah, riba itu ada macam-macamnya, yaitu ada hukum riba, terus ada riba fard, ada riba nasl, ada riba qard, dan ada riba yud. Nah, selanjutnya yaitu ada bank. Nah, bank ini terdapat bank konvensional, bank syariah, dan asuransi, ada asuransi konvensional dan asuransi takaful. Nah, baik, dalam semua bab secara garis besar sudah saya jelaskan dari bab 1 sampai bab 10. Namun saya akan menjelaskan secara rinci pada bab 2 yaitu penyelenggaraan jenazah. Kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah sakaratul maut. Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia mengalami kematian, sakaratul maut ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran, serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika kita menjumpai orang yang baru saja meninggal. Nah, apa saja di antaranya bisa kita dengarkan, yaitu yang pertama, apabila mata si mayit ini masih terbuka ya. Lalu apa yang kita lakukan? Pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata secara pelan-pelan. Nah, yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan tali selendang agar tidak kembali terbuka. Nah, yang terakhir adalah tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan untuk jenazah tersebut. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada yang namanya konsep penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal dunia. Secara fardu kifayah, hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar pada 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Jadi kita sebagai orang muslim, sebagai tetangga orang muslim, kita wajib memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Namun ada tata cara bagi orang muslim untuk memandikan, mengkafani, dan mensolati, dan memakamkan. Apa saja? Yang pertama yaitu cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah yang pertama dari orang yang memandikan dulu. Orang yang memandikan itu adalah orang yang harus sejenis mayitnya. Misal mayitnya itu seorang perempuan, berarti orang mayit tersebut harus dimandikan dengan sesama jenis, yaitu perempuan. Dan sama juga jika mayitnya laki-laki, maka mayit tersebut
memandikan dengan mayit laki-laki, kecuali mayit tersebut mahramnya misalnya suami istri, ya, suami ke istri atau istri ke suami, itu tidak apa-apa. Nah, misalnya lagi seorang anak kecil itu yang belum memiliki syahwat yang tinggi, nah boleh dimandikan dengan lawan jenisnya. Nah, yang kedua adalah orang yang memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris mereka itu boleh memandikannya. Nah, seperti ayah, terus kakek, terus anak laki-laki, dan lain-lain. Nah, bila mayatnya perempuan bagaimana? Maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan ada ikatan mahramnya. Selanjutnya yaitu tempat memandikannya. Tempat memandikannya seperti apa? Yaitu sepi, tertutup, dan tidak ada yang masuk kecuali yang bertugas. Yang kedua adalah ditaburi wewangian. Selanjutnya etika memandikan. Nah, etika memandikannya bagaimana nih teman-teman? Jika kalian itu memandikan mayit, jenazah, ya, yaitu yang pertama haram melihat aurat mayatnya untuk kesempurnaan memandikan. Nah, yang kedua yaitu ada wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Dan yang ketiga ada wajib baringkan di tempat yang agak tinggi atau di pangku itu 3 atau 4 orang, ya. Selanjutnya mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin maka auratnya saja yang ditutup. Nah, yang selanjutnya yaitu sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Dan yang terakhir sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Nah, cara memandikannya seperti apa? Yaitu batas mencakupi atau minimal, yaitu menghilangkan najisnya, ya. Najis pada tubuh si mayit itu sudah hilang. Jadi minimalnya najis seorang mayit itu sudah hilang. Lalu mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayat, termasuk itu farjinya yang tampak ketika duduk atau bagian dalam alat kelamin yang belum dibersihkan. Nah, lalu batas minimal kesempurnaannya bagaimana? Yang itu pertama menundukkan mayat dengan posisi agak condong ke belakang. Yang kedua, pundak mayat disangga tangan kanan orang yang memandikan. Dan yang ketiga, punggung mayat disanggah lutut kanan orang yang memandikan. Dan yang keempat, perut mayat diurut dengan tangan kiri secara pelan-pelan. Ada banyak lagi tata cara memandikan mayat. Lalu selanjutnya yaitu mengkafani mayat. Nah, mengkafani mayat seperti apa? Nah, untuk mayit laki-laki yaitu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih. Nah, yang terdiri dari baju kurung, terus ada 3 lembar kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Itu untuk mayit laki-laki. Bagaimana mayit perempuan? Mayit perempuan itu ada 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, sarung, serta 2 kain yang lebar untuk mayit perempuan. Baik, selanjutnya yaitu mensolati mayit. Nah, mensolati mayit itu ada syarat-syaratnya, yaitu pertama, jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis. Nah, yang kedua, orang yang mensolati telah memenuhi syarat sah melakukan sholat. Dan yang ketiga, posisi mensolati itu berada di belakang jenazah. Untuk jenazahnya itu laki-laki. Bagaimana yang perempuan? Yang perempuan itu menghadapi bagian tengah atau bagian perut jenazah perempuan. Nah, selanjutnya yaitu jarak antara mayit dan musolli yang mensolati itu tidak lebih dari 300 ziro atau kurang lebih 144 meter jika sholat dilaksanakan di luar masjid. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rukun-rukun sholat jenazah. Ini wajib kita ketahui semuanya. Yang pertama ada niat. Nah, niatnya seperti apa? Kita jika ingin sholat jenazah maka kita harus membaca niat,
yaitu usolli ala hadzal mayyiti untuk laki-laki, jika untuk perempuan usolli ala hadzihil mayyitati. Nah, arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala, atau fardhu kifayatin untuk imaman lillahi ta'ala. Oke, selanjutnya yaitu berdiri bagi yang mampu. Dan selanjutnya ada takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram. Yang kelima membaca surat Fatihah. Yang keenam yaitu membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu mendoakan mayit setelah takbir ketiga. Dan yang terakhir yaitu membaca salam pertama. Nah, yaitu ada juga pemakaman jenazah. Nah, pemakaman jenazah apabila ada seseorang meninggal, maka diwajibkan bagi sesama muslim untuk mengurus mentajhiz mayit. Hal tersebut hukumnya fardu kifayah, yakni apabila sudah dilaksanakan sebagai muslim, maka tidak wajib bagi muslim lainnya. Menguburkan jenazah adalah menayamkan jenazah di kehidupan akhirat. Ada beberapa proses pemakaman jenazah. Nah, diantaranya yang pertama itu ada persiapan, yang kedua proses pemberangkatan, yang ketiga cara mengantarkan jenazah, dan yang keempat proses pemakaman jenazah. Selanjutnya yaitu ada kritik dan saran. Kritik dari saya setelah menelaah lebih dalam buku yang saya kaji, kekurangannya yaitu ada di buku Fikih kelas 10 Madrasah Aliyah ini adalah segi bahasa dan tata cara penulisannya atau alfabetnya masih kurang memenuhi syarat, dan buku ini masih kurangnya penjelasan dari ayat-ayat Quran. Bahkan seharusnya dari penjelasan bab penyelenggaraan jenazah di bab sakaratul maut terdapat bunyi bacaan ayat Al-Quran. Nah, saran saya yaitu diperbaiki lagi dalam tata cara penulisan alfabet dan disertakan setiap penjelasan ayat Al-Quran agar siswa pun mampu mengetahui penjelasan tersebut berawal dari ayat Al-Quran. Cukup sekian yang dapat saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.